Baik, Bapak Ibu, malam ini modul kita adalah membaca dan mengerti kitab-kitab Injil. Nah, di sini fokus saya bukan di menjelaskan isi kitab Injil, tapi lebih ke membantu kita mempelajari atau menggali kitab-kitab Injil. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan menjadi fokus dari atau tujuan dari modul malam hari ini. Jadi kita mau belajar dua metode, yaitu metode naratif, mungkin lebih sering didengar, dan ada yang namanya intertekstual. Jadi setelah nanti kita tahu caranya, nanti kita akan coba analisa. Ya, kita akan menerapkan secara sederhana. Nah, dua metode ini bukan untuk menggantikan cara penafsiran kita yang sudah ada selama ini, tetapi lebih ke melengkapi. Ya, jadi ini memang khusus untuk melengkapi, karena kalau misalnya kita sudah tahu hal ini, itu akan sebenarnya memperkaya kita. Jadi dengan kata lain itu, kalau bahasa Inggrisnya itu spiritually rewarding. Jadi ketika ada hal lain yang membantu kita lebih mendalami isi dari kitab-kitab Injil, itu akan membantu kita lebih mendapatkan spiritual reward. Gitu. Jadi lebih kaya. Semoga itu juga memperdalam iman kita melihat betapa besarnya karya Tuhan. Ini saya kasih contoh dulu satu. Mungkin sebagian Bapak Ibu pernah lihat contoh ini ya. Ini adalah gambar lukisan dari seorang pelukis yang terkenal namanya Rembrandt. Ini adalah mengenai anak yang hilang itu. Jadi anak yang hilang. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sebelah sini, kita akan lihat bahwa, oh ini bagus ya gambarnya, itu Rembrandt ini pasti si bapaknya, jangan yang hilang ya, ini pasti anak yang hilang itu. Kemudian mungkin ini mukanya agak masem-masem, ini pasti si kakaknya. Jadi kalau misalnya kita cuma melihat, maka mungkin kita bilang, oh ini gambar yang bagus, yang menggugah. Tetapi kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi, atau bahasa kita menggali lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan beberapa detail yang menarik. Karena Bapak Ibu, para pelukis itu, apalagi pelukis-pelukisan terkenal zaman dulu, mereka tidak hanya sekedar melukis indah, tapi biasanya ada simbolnya. Jadi misalnya salah satu yang kita lihat adalah bagian yang paling terang, ternyata itu bagian si bapaknya sama anaknya, ya. Itu bagian yang paling terang. Nah, ada hal lagi yang menarik yang banyak diperhatikan oleh orang-orang yang mencoba memahami lukisan ini, yaitu di bagian tangannya, telapak tangannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kira-kira ada keunikan apa enggak di tangannya? Atau ada keanehan apa enggak? Kalau misalnya kita lihat tangannya. Kalau kita perhatikan baik-baik, kalau misalnya Bapak Ibu bisa perhatikan gitu ya, cukup jelas, maka akan terlihat, kok kayaknya tangan, ini dari pihak bapaknya, tangan kanan sama tangan kirinya kok agak sedikit berbeda. Teksturnya itu berbeda. Kalau kita lihat yang kiri, itu kok kayaknya lebih kasar. Gitu ya, lebih berotot. Yang kanan, itu kok kayaknya agak halus. Maka kita nggak bisa bilang, oh ini memang si Rembrandt ini nggak terlalu pinter nulis menggambar tangan, gitu ya. Jadi tangannya itu nggak simetris, nggak bagus. Enggak. Kita tahu mereka itu mau kasih simbol. Jadi banyak yang bilang bahwa ini cara Rembrandt mau melukiskan Allah, baik sebagai bapa maupun sebagai seorang ibu yang mengasihi. Karena kalau saya lihat di Perjanjian Lama, kadang-kadang Allah menggambarkan diri sebagai seorang ibu. Jadi itu disimbolkan dengan dua tangan ini. Nah, kalau misalnya kita cuma lihat secara sekilas, maka kita tahu itu bagus. Kita nggak akan tersesat lah, tahu, oh ini lukisan mengenai si anak yang hilang, dan ini bagus. Tetapi ketika kita mulai analisa lebih detail lagi, maka kita akan menemukan hal-hal yang baru, yang memperkaya pemahaman kita, dan membuat kita lebih menghargai, oh ternyata gambar ini maknanya sangat dalam. Itu cuma di tangan ya, masih banyak hal yang lain. Nah sama juga, hari ini ketika kita belajar, mencoba menafsirkan kitab-kitab Injil,
maka metode yang ada itu kiranya membantu kita lebih berminat lagi, exciting lagi untuk menggali lebih dalam. Supaya itu memperkaya kita. Oh, ternyata firman Tuhan ini sangat dalam. Ya, kita akan mulai dari yang pertama. Nah, Bapak Ibu, ini cukup padat, jadi memang kita butuh konsentrasi ya. Jadi kita coba konsentrasi sekitar 1 jam ke depan. Nah, pendekatan naratif. Nah, kenapa kita pakai ada yang namanya pendekatan naratif? Sederhananya kitab-kitab Injil itu kan bentuknya adalah narasi, jadi pengisahan, semacam cerita. Ya, meskipun ini bukan cerita-ceritaan, ini real, ini sejarah yang sungguh-sungguh terjadi, tetapi dijelaskan dalam bentuk kisah atau narasi. Jadi kitab Injil adalah pengisahan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, karena ini adalah suatu narasi, maka pendekatan naratif untuk memahami itu adalah pendekatan yang sebenarnya sangat natural sekali untuk membantu kita. Nah, kalau misalnya kita mau tahu definisinya, maka pendekatan naratif ini adalah pendekatan membaca. Kalau dalam konteks kita menggali Alkitab, membaca dan menemukan pesan teologis dengan memperhatikan unsur-unsur narasi. Unsur-unsur narasi itu apa aja? Kalau misalnya Bapak Ibu sederhananya lihat film gitu ya, itu biasanya itu ada settingnya di belakangnya atau drama. Orang lagi bikin drama, ada settingnya, ada pohonnya, ada batunya, kemudian ada alur ceritanya, kemudian ada tokoh-tokohnya atau karakter-karakternya, kemudian mungkin ada sudut pandangnya atau point of view. Nah, itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam suatu narasi. Jadi kita akan mencoba menggali melalui unsur-unsur ini. Tapi kita cuma akan fokus ke 2 unsur, yaitu alur dan karakter. Ya, kita mulai dengan yang alur. Alur itu apaan sih? Alur itu adalah rangkaian kejadian atau kondisi yang membentuk sebuah narasi. Kalau misalnya kita yang biasa menggali Alkitab itu semacam outline-nya lah. Jadi dibagi-bagi menjadi pembagian, ada strukturnya. Jadi kan ada bagian A, B, C, D. Nah, ini alur juga seperti itu. Nah, alur di dalam Alkitab yang paling sederhana, kalau misalnya kita nggak mau pusing, adalah dibagi 2. Paling sederhana. Kondisi awal, apa yang terjadi, kemudian kondisi akhir. Nah, kadang-kadang ini bisa dimengerti sebagai di awal itu adalah permasalahan, berarti masalah itu harus diselesaikan. Maka ada resolusi. Jadi misalnya ya, kalau misalnya ada anak datang kepada kita, Ma, dia cerita, ceritanya pendek aja, Ma, saya tadi lapar, kemudian habis itu siangnya saya kenyang. Itu kan cerita, itu narasi, cuman yang sangat singkat sekali. Saya lapar itu kondisi awal atau masalah, kemudian saya kenyang itu kondisi akhir atau resolusinya. Jadi itu sudah alur. Jadi awalnya dia lapar, kemudian dia kenyang. Ya, jadi ini 2 alur. Jadi ini bagian alur yang paling sederhana. Tentu ada banyak alur yang panjang sekali, macam-macam isinya. Tapi kita nggak akan bahas ke sana. Nah, alur yang lain yang mungkin yang agak ditambah sedikit adalah dibagi 3. Yang umum adalah seperti ini. Nggak cuma di Alkitab ya, kalau kita lihat banyak sekali misalnya cerita, kisah, film, dan sebagainya, itu selalu ada masalah atau kondisi awalnya. Kemudian nanti ada yang namanya puncaknya atau klimaksnya atau titik baliknya. Jadi masalah tarik gitu, terus ada nanti titik baliknya, turning point-nya, klimaksnya, puncaknya. Nah, setelah itu baru masalah selesai. Jadi misalnya anak yang tadi bilang, Ma, tadi saya lapar, dan tiba-tiba dikasih makan. Nah, gara-gara dikasih makan, saya kenyang. Jadi makan itu adalah titik baliknya. Kita berkata seperti itu. Nah, di dalam kisah, di dalam narasi, ini biasanya titik balik ini merupakan penekanan utama. Jadi kalau misalnya mau dibikin kayak kurva gitu, itu masalah di awal, terus tarik ke atas, kemudian ada titik baliknya, kemudian masalah selesai. Nah, di dalam narasi, waktu kita mau cari pesan teologis, biasanya itu penekanannya ada di titik baliknya. Jadi untuk menemukan pesan teologis, maka kita harus cari tahu dulu, ini sebenarnya titik baliknya itu di mana.
Jadi kita memahami narasi itu dari kacamata titik balik itu. Nah, tapi Bapak Ibu, di dalam kitab-kitab Injil ada juga bentuk alur lain yang juga cukup umum, yaitu dia ada masalah, kemudian setelah itu dia ada resolusi, tapi di belakangnya itu kayak ada pernyataan, penjelasan. Ya, jadi kalau kita lihat itu ada ceritanya, misalnya kisahnya, masalahnya, kemudian selesai nih masalahnya, tapi nggak selesai di situ. Di dalam kitab di dalam cerita atau narasi kitab-kitab Injil itu di belakang biasanya ada pernyataan lagi. Nah, pernyataan yang ada ini biasanya untuk menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi, maksudnya apa sih. Jadi pernyataan ini menjelaskan fenomena yang terjadi. Jadi misalnya tadi kayak anak tadi, "Ma, saya lapar." Habis itu saya kenyang. Mungkin ibunya ngomong, "Makanya kalau lapar makan." Nah, itu poinnya. Di dalam kitab-kitab Injil ini juga banyak. Jadi kalau misalnya ada pernyataan utama, itu bisa perkataan Yesus yang menjelaskan, bisa juga dari Allah, kadang-kadang ada suara Allah, bisa juga penulis atau narator, jadi misalnya Matius, dia jelasin, kasih penjelasan. Jadi ketika ada pernyataan utama seperti ini, itulah yang menjadi santiologis. Ya, jadi dari situlah cara kita membaca. Nah, sekarang kita sudah tahu alur, sekarang kita lihat gimana caranya, langkah-langkahnya. Yang pertama, mau nggak mau ya kita mesti baca perikop yang hendak dipelajari. Jadi kita baca dulu, setelah baca baru kita tahu. Yang kedua, coba bagi perikop itu sesuai dengan pembagian alur. Ya, mulai dari yang sederhana dulu, yang pendek-pendek, jangan yang panjang-panjang, biasanya tambah pusing. Nah, coba lihat, minimal itu pasti bisa dibagi dua. Rata-rata bisa dibagi dua. Atau kalau enggak, bisa dibagi tiga. Ya, tiga bisa ada titik baliknya atau bisa ada pernyataan utamanya di belakang. Jadi bagi itu, kemudian cari tahu, yaitu titik baliknya yang mana, puncaknya yang mana, ayatnya ini yang mana, atau pernyataan yang mana. Atau lihat pernyataan utamanya di belakang. Ada nggak penjelasan mengenai kisah ini? Jadi cari itu, dan kemudian itu dipakai menjadi lensa atau kacamata bagi kita untuk memahami narasi yang ada dan menemukan pesan teologisnya. Ya, sederhananya seperti ini. Tentu kalau misalnya kita belajar metode naratif yang komplit, itu banyak macam-macam. Ya, tapi kita karena ini adalah untuk awam, maka ini yang sederhananya. Kita coba ya. Kita coba contoh. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Ini penyingkiran ke Mesir. Ini cuma 3 ayat. Kalau kita lihat, maka ayat 13 itu dimulai dengan malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, kasih tahu Yusuf bahwa pergi ke Mesir beserta anak itu, sang anak dan ibunya. Kenapa? Karena Herodes mau bunuh. Jadi kita udah ketemu nih masalahnya. Kan ini masalahnya kan. Ada yang mau bunuh Tuhan Yesus, ada ancaman kematian dan disuruh sama malaikat untuk pergi ke Mesir. Itu masalahnya. Kalau kita lihat ayat 14, maka itu resolusinya. Penyelesaiannya apa? Ya, Yusuf bawa keluarganya ke Mesir. Tinggal di sana sampai Herodes mati. Ya. Tetapi waktu kita lihat, tapi ada ayat 15 nih. Ini jadi penjelasan dari atau pernyataan utama dari penulis ya Matius ya. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah, ini pernyataan utamanya dan ini penting untuk kita mengerti. Karena apa? Kita misalnya kita nggak ada ayat 15 nih. Jadi Injil Matius itu di sini itu cuma ayat 13 sama 14. Jadi tidak ada ayat 15-nya. Maka mungkin kita akan mengambil kesimpulan, pesan teologisnya, Tuhan melindungi. Ya kan? Ada yang mau mengancam, ya mereka lari. Ada yang ngancam mau bunuh, dikasih tahu supaya mereka selamat.
oh Tuhan melindungi. Ya itu nggak salah, ini memang Tuhan melindungi. Atau mungkin kita, oh Yusuf taat. Ya memang nggak salah, kalau kita lihat dari pasal 1, Yusuf taat. Tetapi begitu ada ayat 15, kita balik yang ke tadi, maka agak berbeda. Kita nggak cuma sebatas bisa berkata bahwa, oh ini karena ini Tuhan melindungi, atau oh Yusuf taat. Karena di sini yang ditekankan adalah dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini masalah awal, tadi ancaman kematian, kemudian kondisi akhir, menyingkir ke Mesir, maka pernyataan utamanya harusnya ya, kalau kita pikir-pikir, harusnya kalau mau genaplah nubuat, harusnya genaplah nubuat mengenai Allah sungguh melindungi. Ya kan? Tapi ini kok beda, bukannya berbicara Allah melindungi ke Mesir, tapi di sini justru ngomongnya dari Mesir ku panggil anakku. Nah, loh, ini kan baru pergi, belum balik. Kenapa? Yang ditekankan adalah dari Mesir ku panggil anakku. Nanti kita akan coba lebih mengerti waktu kita bahas mengenai intertekstualitas. Ya, kita akan bahas lagi bagian ini. Tapi yang pasti yang kita pelajari sekarang adalah bahwa pernyataan utama itu penting sebagai lensa untuk memahami narasi. Ya, ini contoh pertama yang nggak selesai. Jadi kita ikutin contoh kedua, selesainya nanti. Oke. Sekarang kita ke contoh kedua. Nah, ini Markus nih, pasal 3. Ini cuma 5 ayat. Kalau misalnya kita baca, mungkin kita bisa coba lihat-lihat kalau mau dibagi, itu baginya seperti apa ya? Ya, kalau bisa Bapak Ibu lihat, Markus 3 ayat 31-35. Kalau misalnya sudah lihat, maka bisa dibaginya misalnya sederhananya seperti ini. Kita mulai dari masalah kan, atau kondisi awal. Jadi kita tahu, oh ada ibu dan saudara-saudara Yesus datang. Mereka suruh manggil dia. Berarti kan mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di ayat 2, itu kan bilang, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar berusaha menemui engkau. Oh itu masalah. Cuman waktu kita lihat, ternyata kalau di ayat 33 ada masalah baru. Harusnya kan ya, harusnya kalau misalnya, ibu saudara-saudaramu memanggil kamu, saya tetap Tuhan Yesus ya, ada ibu dan saudara-saudaramu memanggil engkau keluar. Harusnya resolusinya apa? Tuhan Yesus keluar dong. Kan itu kan masalahnya. Tetapi sekarang Tuhan Yesus kasih masalah baru. Masalah barunya adalah pertanyaannya, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Jadi itu yang menjadi masalah utamanya sebenarnya. Karena kemudian Yesus kasih resolusinya atau jawabannya. Dia melihat ke sekelilingnya, kemudian berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Mungkin kalau misalnya cuma stop di sana, kita bingung, jadi yang tadi itu siapa? Jadi saudara dan ibu yang sebenarnya siapa? Ini maksud Tuhan Yesus apa? Maka Tuhan Yesus kasih penjelasan di belakang pernyataan utamanya. Barang siapa melakukan kehendak Allah, ialah saudaraku. Oh, jadi kita tahu sekarang Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa siapa yang menjadi saudaranya atau keluarga Allah ini siapa? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah. Dan diekspresikan di sini dengan orang-orang yang duduk di sekeliling Tuhan Yesus mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita lihat, maka sebenarnya di awal-awal itu harusnya kan masalahnya saudara keluarga Tuhan Yesus sedang bertemu, solusinya Tuhan Yesus ketemu. Tapi kalau di film itu namanya plot twist gitu ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, siapa sebenarnya ibu dan saudara saya? Jadi itu dipakai sebagai untuk mengajarkan sesuatu. Baru dia kasih tahu, ini loh yang di sekelilingku, mereka lah saudaraku. Dan dijelaskan, mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah, itulah yang kita pakai untuk memahami narasi ini. Jadi narasi ini bukan tentang Tuhan Yesus kurang ajar ya sama keluarganya. Enggak begitu. Atau Tuhan Yesus lupa ya keluar ya. Enggak gitu. Pesannya adalah pengikut Kristus, itu mereka yang melakukan kehendak Allah, itu memiliki ikatan, itulah
keluarga yang sejati. Ikatan keluarga yang sejati yang bahkan melebihi ikatan keluarga yang di bumi ini. Jadi itu yang mau dijelaskan. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang, siapakah saudaraku? Dan dibilang, ini loh mereka yang melakukan kehendak Allah. Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang sangat radikal. Zaman dulu dan bahkan sekarang yang namanya ikatan terkuat, ya keluarga. Gitu. Ini keluarganya datang, Tuhan Yesus bilang, enggak. Keluarga yang sejati, yang ikatan yang paling kuat adalah mereka yang sama-sama di dalam Tuhan. Jadi ini menjelaskan kenapa orang Kristen sampai sekarang kita menyapa satu dengan yang lain, saudara-saudari di dalam Kristus, atau saudara-saudari seiman. Jadi itu bukan cuma sekedar sapaan orang Kristen dari dulu. Ini ada dasar pengajarannya. Ini, ikatan pengikut Kristus itu adalah ikatan keluarga yang bahkan melebihi ikatan keluarga di bumi. Ya, ini 2 contoh. Contoh-contoh yang lain nanti Bapak Ibu bisa coba perhatikan atau belajar sendiri atau gali sendiri di rumah. Oke, sekarang kita harus masuk ke karakter. Definisi. Karakter itu adalah tokoh yang ada di dalam sebuah narasi. Jadi, kalau misalnya kita lihat film dan lihat drama dan sebagainya, itu kan ada orang-orangnya di sana. Ya, itulah karakter. Nah, di dalam kitab-kitab Injil, maka Yesus adalah karakter utama, tokoh utamanya. Pusatnya adalah Tuhan Yesus. Tetapi selain itu juga ada yang lain. Ada suara Allah di sana. Ada manusia juga macam-macam. Ada murid-murid Tuhan, ada orang-orang Farisi, Saduki, dan sebagainya. Ada roh jahat juga, ada iblis juga. Nah, kalau misalnya kita lihat pengajaran Tuhan Yesus, juga ada nih binatang, tumbuhan. Misalnya domba, serigala, ya, itu sebenarnya karakter. Ya, itu sebenarnya karakter. Nah, di dalam karakter salah satu hal yang penting adalah penggambaran dari karakter itu atau dari tokoh yang ada. Itu penting untuk kita memahami narasi. Itu namanya karakterisasi. Nah, contoh karakterisasi, ya, misalnya, dia orangnya baik loh, atau orangnya nggak baik, buruk. Tapi kalau misalnya kita lihat di kitab-kitab Injil, itu biasanya lebih spesifik. Entah dia beriman, munafik, belas kasihan, atau cinta uang. Nah, dari karakterisasi inilah biasanya kita bisa mengangkat pesan teologis. Nah, kita lanjut dulu. Kalau gitu gimana caranya? Langkahnya yang paling sederhana ada 2. Jadi 1, perhatikan siapa aja yang terlibat. Karakternya itu apa aja, tokohnya itu siapa-siapa aja. Nanti ada yang lebih menonjol, ada yang kurang menonjol. Biasanya kita fokus ke yang lebih menonjol. Ya. Kemudian yang kedua, lihat penggambaran dari karakter itu atau karakterisasinya itu. Nah, kita mau cari tahu adalah yang lebih spesifiknya. Jangan kita cuma bilang, oh baik atau jahat. Tapi biasanya ada karakter spesifiknya atau penggambaran yang lebih spesifiknya. Penggambaran itu dapat dari mana? Itu bisa dari penjelasan penulis, naratornya, kemudian dari apa yang dia ucapkan, itu kita bisa dapat kesannya, apa yang dia lakukan, kemudian dari gestur atau postur tubuhnya, atau dari status sosialnya. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat kita mendapatkan gambaran atau profil dari karakter itu. Oke. Nah, karena di dalam kitab Injil tokoh utama aja Tuhan Yesus, maka waktu kita mempelajari pribadi Tuhan Yesus, ada 2 hal yang bisa kita ingat. Yang pertama, karya Tuhan Yesus apa yang mau disampaikan? Misalnya Tuhan Yesus berkuasa atas apa? Oh, atas alam, oh, atas roh jahat, oh, atas penyakit. Maka bagi kita yang diharapkan adalah respon kita. Misalnya Allah Yesus berkuasa atas roh jahat, ya respon kita pasti harusnya jangan takut sama roh jahat. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa. Jadi seperti itu. Ya. Tapi juga ada penggambaran dari pribadi Tuhan Yesus yang bisa diteladani sebenarnya. Salah satu yang sering ditekankan di kitab Injil adalah belas kasihan. Maka Yesus berbelas kasihan. Ya. Jadi itu tidak hanya menunjuk, oh Yesus belas kasihan, tapi respon kita selain bersyukur, tapi juga kita harus belajar meneladani. Kita pun harus berbelas kasihan kepada orang lain.
Itu kalau misalnya tokoh utamanya adalah pribadi Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya itu bukan pribadi Tuhan Yesus, bukan Allah gitu ya, kita asumsinya orang-orang manusia yang ada, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana hubungan mereka, sikap mereka terhadap Tuhan Yesus, dan bagaimana Yesus kemudian meresponi mereka. Jadi ini kuncinya. Mau sebaik apapun orang itu dilihatnya adalah dari hubungan mereka dengan Tuhan Yesus. Dan sebenarnya ketika karakter-karakter itu digambarkan berinteraksi dengan Tuhan Yesus, itu sebenarnya juga gambaran dari pembaca. Itu mewakili pilihan opsi dari pembaca. Jadi ketika pembaca melihat, oh ini ternyata seperti ini, jangan diikuti. Atau, oh ini dipuji oleh Tuhan Yesus, patut diteladani. Jadi sederhananya seperti itu. Ya, sekarang kita coba latihan. Lukas. Kita coba satu-satu ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, supaya nggak ada yang tersinggung. Lukas 23 ayat 39-43 itu kan dua penyamun di sisi Yesus. Nah, tadi langkah pertamanya adalah coba lihat ada berapa karakter di sini, siapa aja. Sebenarnya dari judulnya udah tahu ya, ada dua penyamun gitu ya, penyamun satu, penyamun dua, kemudian di sisi Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita udah dapat nih, ada 3 karakter di sini. Nah, kemudian yang kita harus cari tahu adalah penggambarannya gimana. Bagaimana penulis ini atau Injil Lukas menggambarkan mereka. Itu, maka kita cari tahu. Coba. Kalau kita lihat dari yang pertama, itu ayat 39. Itu agak sederhana, ini gampang. Seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Oh, ini udah jelas kan? Ini menghujat Yesus. Hubungannya dengan Tuhan Yesus, dia menghujat Yesus. Kata-katanya kasar. Bukankah engkau adalah Kristus? Jadi nggak tahu itu sebenarnya memang kasar, itu percaya nggak percaya. Kemudian nggak takut Allah. Tahu dari mana? Itu tahu dari nanti penjahat kedua menegur dia. Tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Ya, dan nggak sadar dosa. Sudah nggak sadar, udah berdosa, nggak sadar berdosa, nggak takut Allah, menghujat Tuhan Yesus. Kalau mau ditambahkan, bahkan di sini udah menghujat Tuhan Yesus, malah tetap minta gitu. Ya kalau memang kamu memang benar Kristus, selamatkan dirimu dan kami dong. Kami juga diselamatkan dong. Minta diselamatkan ya? Minta. Cuma sikapnya kurang ajar sekali. Kemudian kita kontraskan. Penyamun kedua gimana ya? Waktu kita lihat penyamun kedua, ini beda. Misalnya di ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Nah, berarti dia sadar. Dia tahu dia berdosa, dia tahu dia layak dihukum. Tapi nggak cuma itu. Mengenai Tuhan Yesus, dia bilang, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Berarti baginya dia tahu, dia meyakini Tuhan Yesus nggak salah. Dan nggak cuma itu. Dia merujuk ke Tuhan Yesus sebagai Raja. Nggak cuma tidak bersalah, tapi Raja. Dan bahkan dia minta. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jadi memohon belas kasihan, memohon keselamatan dari Tuhan. Jadi kita lihat ada 2, penyamun 1, penyamun 2. Dan bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Maka kalau kita lihat, Tuhan Yesus cuma menanggapi penyamun yang kedua. Yang pertama enggak loh. Cuman yang kedua. Dan Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan. Jadi penyamun kedua meminta belas kasihan, Tuhan Yesus kasih belas kasihan. Jadi kalau kita lihat di sini, itu mereka bisa menggambarkan 2 opsi sebenarnya. Respon terhadap Tuhan. Ini dua-duanya sebenarnya status sosialnya sama loh. Sama-sama berdosa, sama-sama ditangkap, sama-sama dihukum mati. Gitu. Dan kalau misalnya dilihat sama-sama juga minta selamat kan. Yang pertama juga minta diselamatkan. Tapi bedanya apa? Yang pertama tuh udah nggak sadar dosa, udah menghujat, nggak percaya Tuhan, nggak sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Bagi dia nggak ada belas kasihan, nggak ada keselamatan. Tetapi yang kedua, meskipun statusnya sama, sikapnya beda.
Itu udah di ujung tanduk nih, bentar lagi mati. Tetapi dia ambil kesempatan itu, dia bertobat. Minta Tuhan mengasihi dia. Dan bagi dia, Tuhan Yesus memberi belas kasihan. Jadi waktu kita lihat, oh ini menggambarkan dua opsi. Bagi mereka yang mau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat. Meskipun udah di ujung tanduk gitu ya, jahatnya sejahat-jahatnya, tetap mendapatkan belas kasihan. Kayak penyamun ini, yang sudah di ujung tanduk. Ya, kita harus lanjut sekarang. Nah, mungkin ada yang bilang, oh ini semuanya kan yang gampang-gampang, ya kurang panjang. Oke, sekarang kita pakai yang agak panjang sedikit, biar kita senang. Perkawinan di Kana. Itu 11 ayat. Nah, mungkin kita tahu banyak gitu ya, perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1-11, karena panjang saya nggak bisa taruh di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada Alkitab buka gitu ya, kemudian coba cek, itu kira-kira karakternya itu siapa aja yang terlibat. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah menghafal gitu ya, ayat ini, pasal ini, bisa aja. Itu lebih dari 2 orang. Kan? Kalau misalnya kita lihat karakternya itu ada banyak. Kita lihat ada Tuhan Yesus, ada Ibu Yesus, ada murid-murid, ini yang sering muncul kan. Tapi ada juga yang lain. Ada pemimpin pesta, ada mempelai laki-laki, dan ada pelayan. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dikatakan mengenai 6 kelompok ini. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, maka ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ayat 4, itu ketika Ibu Yesus meminta dia untuk melakukan sesuatu, dan Tuhan Yesus bilang, waktuku belum tiba. Nah, mungkin bagi kita, ini maksudnya apa ya? Nggak gitu ngerti saya. Saya bukan seorang ahli. Oke, sekarang kita skip dulu bagian itu. Yang pasti, Tuhan Yesus somehow memenuhi permintaan ibunya. Ya, mereka kekurangan anggur atau anggurnya habis. Karena kalau kita lihat ayat 7-8, dia memerintahkan pelayan mengisi tempayan dan beri kepada pemimpin pesta untuk dicicipi. Dan di sanalah terjadi mujizat. Tetapi kalau kita lihat, maka penulis berkata itu bukan mujizat. Itu pakai istilahnya itu tanda. Tanda itu kan menunjuk ya, menunjuk ke sesuatu. Ya. Memberi arah, sign kepada sesuatu yang lain. Jadi ini bukan cuma sekedar Yesus jago, tapi menunjuk ke siapa Tuhan Yesus. Ya. Makanya di ayat 11 setelah tanda itu yang menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus, maka responnya harusnya ya seperti murid-murid percaya. Ya, kalau kita lihat murid-murid mereka pasif, gitu. Mereka cuma ada, kemudian di paling belakang dikatakan murid-murid percaya. Udah, itu aja. Jadi mungkin kita nggak bisa terlalu banyak gali. Ya, pasti respon ini penting. Nah, kalau kita lihat Ibu Yesus, itu juga muncul ayat 3 sama ayat 5. Kasih tahu situasinya kepada Tuhan Yesus, apakah ada nada permohonan? Sepertinya ada. Ya, ada permohonan. Karena setelah itu, Ibu Yesus menyuruh pelayan melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Nah, pasti dia berani menyuruh karena dia percaya Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu dan sanggup melakukan sesuatu. Oke, sekarang kita coba lihat lagi yang lain. Pemimpin pesta. Kalau kita lihat di sana pemimpin pesta cuman ditulisnya, terkejut, ada anggur yang baik di bagian akhir. Ya, luar biasa sekali. Dan dia nggak tahu datangnya dari mana. Dia nggak tahu. Dia pikir itu dari mempelai laki-laki. Makanya dia ngomong kan, luar biasa sekali. Biasanya yang bagus-bagus udah habis nih. Tinggal sisa-sisa. Tapi ini yang paling baik ada di belakang. Nah, memang mempelai laki-laki disebutkan, tapi pasif, nggak ngapa-ngapain. Jadi kita nggak tahu apa yang dikatakan oleh mempelai itu. Nah, justru yang panjang di sini menariknya adalah pelayan. Ayat 5, itu pelayan muncul. Jadi, disuruh oleh Ibu Yesus melakukan apapun yang disuruh Yesus. Itu perintahnya. Dan mereka taat. Karena setelah itu Tuhan Yesus suruh isi tempayan dengan air, mereka taat. Disuruh bawa air kepada pemimpin pesta, mereka taat juga. Pemimpin pesta nggak tahu nih datangnya dari mereka, dari mana airnya di anggur, mereka tahu.
Jadi ini penggambaran yang menarik dari pelayan. Perhatikan di sini sama sekali pelayanan nggak ngomong. Jadi kalau mau dibilang juga pasif sebenarnya. Cuman yang ditekankan adalah mereka melakukan apa yang disuruh. Mereka taat, dan mereka melihat kerja kuasa Tuhan itu nyata. Nah, ini menarik karena orang Kristen juga seringkali digambarkan sebagai pelayan. Ya, setiap minggu kan kita juga ngomong pelayan hari ini, siapa pelayan minggu depan, penata layan, pelayan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ada satu karakteristik pelayan yang sangat diangkat. Di sini nggak ngomong, tapi yang ditekankan adalah taat. Jadi kalau misalnya kita mau menarik salah satu pesan teologis di sini, selain tadi Yesus menunjukkan kuasanya menjadi tanda pertama, maka kita bisa lihat dari pelayan di sini. Mereka nggak cuma ditekankan masalah percayanya, tapi taatnya. Jadi kalau misalnya kita mau gali di sini, ini kaya sekali. Bagaimana atau idealnya pelayan itu seperti apa? Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Memang ini pelayan biasa gitu. Tetapi ketika pembaca membaca itu dan mereka sendiri mengidentifikasi diri sebagai pelayan hamba Tuhan, maka ini menjadi pelajaran. Belajar sepenuhnya taat. Meskipun nggak banyak ngomong gitu. Yang utama adalah yang namanya pelayan yang memang taat. Ya, sekarang tuh salah satu kesulitan kita adalah kita mau titel pelayan tapi susah taat. Jadi ini kita bisa belajar dari sini. Oke, tadi alur sudah, sekarang karakter sudah, 2 contoh. Sekarang kita harus move on ke bagian yang kedua, yaitu intertekstual. Nah, makhluk apaan ini intertekstual? Kenapa harus belajar? Sederhananya seperti ini. Kalau kita banyak baca kitab-kitab Injil, maka kita akan lihat ada banyak sekali rujukan ke Perjanjian Lama. Nah, karena itu ada nubuatan, ada janji nanti rujukannya ke Perjanjian Lama, ada hukum tertentu, ada kisah yang mirip dengan Perjanjian Lama, ada tokoh yang diangkat juga. Gitu. Nah, makanya pendekatan ini berguna. Maksudnya apa? Nah, waktu kita mempelajari, maka intertekstual itu sebenarnya dari kata inter, antara, gitu ya, antara teks. Jadi keterkaitan satu teks dengan teks yang lain. Di dalam studi Biblika atau studi PB itu biasanya dimengerti sebagai bagaimana memahami teks PB dengan memperhatikan teks PL-nya. Sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana memahami ayat-ayat di PB ini dengan memperhatikan referensi ayat di Perjanjian Lama yang dipakai di teks itu. Ya. Waktu kita lihat, maka tidak hanya kita memperhatikan rujukan yang eksplisit, yang jelas ada. Misalnya yang seringkali itu adalah supaya genaplah nubuatan atau supaya genaplah firman Tuhan. Itu kan eksplisit sekali. Jelas-jelas bilang ini referensinya Perjanjian Lama. Tetapi juga ke hal-hal yang agak samar. Seringkali itu dalam bentuk kisah, karena itu temanya tuh masuk, kayak istilahnya itu terajut dalam narasi kitab-kitab Injil. Nah, kenapa ini sering diangkat oleh penulis kitab-kitab Injil, teks Perjanjian Lama, itu untuk menunjukkan kesinambungan. Jadi ini dulu loh dinubuatkan, sekarang udah tergenapi. Ini dulu loh dijanjikan, sekarang sudah digenapi. Atau bisa menunjukkan, ini dulu Allah berkarya, sekarang juga berkarya dengan cara yang sama. Jadi itu kadang-kadang membantu orang, iya ya, dulu pernah seperti ini, sekarang juga terjadi lagi. Jadi mau menunjukkan Allah berkarya. Jadi itu bukan perjanjian baru, bukan hal yang sama sekali berbeda dengan karya Allah di Perjanjian Lama. Jadi itu yang paling utama. Tentu saja ada hal-hal lain yang bisa dipakai jadi alasan penulis memakai Perjanjian Lama, misalnya untuk pembelajaran. Nah, jangan lupa ya, dulu pernah terjadi, misalnya orang Israel nggak setia atau nggak taat, itu jadi pembelajaran aplikasi. Ya, jadi sederhananya seperti ini.
Nah, kalau misalnya ditanya, gimana caranya? Memang kalau mau yang komplit itu memang panjang. Tapi kalau misalnya mau sederhananya adalah, ya satu, cari teks PL apa yang menjadi rujukan di narasi Injil yang kita pelajari. Jadi kita cari tahu. Mungkin ada yang nanya, cari tahunya dari mana? Gampang. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab edisi cetak seperti ini, sebenarnya ya, di bagian bawahnya, kalau misalnya kita buka bagian manapun, itu biasanya itu ada tuh banyak ayat kecil-kecil, referensi ayat kecil-kecil. Ya. Nah, di sana itu kalau misalnya kita lihat, misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kadang-kadang ketemu tuh, oh ini rujukannya ayat di Perjanjian Lama. Misalnya supaya genaplah nubuatan tentang ini, dari mana ya? Itu bisa ketemu tuh di bawah. Jadi pergunakanlah apa yang sudah diberikan oleh LAI, gitu ya. Jadi itu juga membantu supaya yang sudah setengah mati kasih referensi ini itu nggak sia-sia, gitu ya. Kasihan mereka kalau misalnya kita nggak baca. Jadi kita pakai apa yang sudah ada. Kalau misalnya Bapak Ibu ada Bible Apps, ya, mungkin sekarang udah nggak banyak yang pakai Alkitab cetak, itu kadang-kadang juga ada yang tanda kayak bintang. Jadi misalnya ada ayat, itu biasa ada bintang di sampingnya, kalau dipencet itu keluar tuh. Kadang-kadang keluar ada referensi ke ayat Perjanjian Lamanya. Itu bisa dipakai. Nah, kalau misalnya mau yang agak komplit, cari yang namanya Study Bible. Ya, Alkitab untuk studi itu referensinya biasanya lebih banyak. Itu untuk membantu kita. Nah, untuk teksnya sendiri, waktu kita baca, maka kita bisa menemukan rujukan yang eksplisit, atau yang kutipan XPL, itu biasanya kita tahu dari apa? Biasanya ada dikasih tahu, supaya genaplah nubuatan atau firman yang disampaikan. Kita tahu itu adalah rujukan ke Perjanjian Lama. Nah, bagaimana dengan yang implisit tadi, yang agak samar-samar itu? Caranya cuma satu, mesti banyak baca Perjanjian Lama. Ya, ketika kita baca, maka kita jadi familiar dengan kisah dan tema Perjanjian Lama, dan itu akan membantu kita waktu kita baca Perjanjian Baru. Kayaknya ini pernah nih mirip-mirip nih yang di Perjanjian Lama. Nah, itu yang bisa dipakai ya untuk membantu. Jadi nggak ada rahasia-rahasia gimana-gimana amat. Orang-orang yang bisa menemukan keterkaitan PL dan PB itu biasanya orang-orang yang banyak baca. Bukan baca sambil lalu ya, tapi benar baca pelan-pelan memahami. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, setelah kita ketemu teksnya misalnya dari mana, nanti kita baca misalnya dari Hosea, maka pelajari teks Perjanjian Lamanya itu. Ini ngomongin apa sih? Ya, syukur-syukur nggak terlalu susah, jadi kita tahu, oh maksudnya ini toh. Nah, setelah kita tahu maksudnya, maka kita coba pikirkan. Jadi kenapa ya, misalnya Matius mau angkat ini di narasinya? Tujuannya apa sih? Nah, dari sana biasanya kita bisa menemukan pesannya, pesan teologis. Nah, tujuannya apa sih di sini? Oke, sekarang kita latihan. Kita balik lagi ke tadi yang tidak selesai itu. Matius 2 ayat 13 sampai 15, penyingkiran ke Mesir. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya, ada masalah, ada resolusi, kemudian ada pernyataan utamanya agak aneh. Karena harusnya itu menjelaskan bagaimana Allah melindungi. Ini ngomongnya soal dari Mesirnya, balik harusnya kan, dari Mesir ku panggil anakku. Padahal ini kan baru pergi ke Mesir. Kenapa Matius berkata, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakku. Nah, sekarang kita coba kulik-kulik nih. Oh, ternyata ini rujukannya dari Hosea pasal 11 ayat 1. Kita bisa lihat misalnya di bawah tadi, yang di misalnya edisi cetak. Waktu kita lihat, oh, di sana ayatnya, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Dan dari Mesir, ku panggil anakku itu. Nah, kita udah ketemu nih, sebagian. Ini ngomongin soal Israel. Tetapi kenapa di Matius itu ngomongin soal Tuhan Yesus? Itu yang pertama, ya, yang penting dulu. Maka kita waktu makin banyak menggali, kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus seringkali
digambarkan sebagai Israel yang sejati. Misalnya 40 hari, 40 malam, ya dicobai di padang gurun. Yang ada 40 dan padang gurun itu siapa? Israel. 40 tahun di padang gurun. Jadi itu referensi yang mengaitkan bahwa ini loh Tuhan Yesus sebagai Israel yang sejati itu. Nah kemudian, kenapa ini penting? Dari Mesir kupanggil anakku ketika Israel masih muda. Ini ngomongin siapa sih? Kan nggak mungkin ngomongin orang ya. Ini ngomongin bangsa. Kapan Israel diangkut keluar atau dibawa keluar dari Mesir? Maka kalau misalnya kita pikir-pikir perjanjian lama, oh iya, itu waktu misalnya kita tahu, oh ada di Keluaran 12. Itu kisah bagaimana orang Israel itu Tuhan lepaskan dari Mesir. Lepaskan dari belenggu atau dari perbudakan Mesir. Jadi waktu kita lihat di sini, oh ini ngomongin itu waktu dulu. Jadi sebagaimana orang Israel dilepaskan, dibawa oleh Tuhan, maka Hosea menggambarkannya dari Mesir, kupanggil anakku. Ya, jadi teks Hosea 11 itu ngomong soal Allah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir dan menjadi umat Allah. Tapi di sini juga Israel digambarkan sebagai anak. Ya. Jadi apa inti pesan Hosea pasal 11? Kalau kita baca beberapa ayat di sana, maka akan kelihatan, oh ini Israel nggak taat. Tetapi Allah tetap mengasihi dia. Nah, maka kita bisa kontraskan. Di satu sisi ada Israel, nggak taat. Di sisi adalah Yesus, tetapi Yesus sebagai Israel sejati yang taat. Nah, maka kalau di sini kita akan lihat bahwa rujukan dari Mesir itu pentingnya bukan cuma sekedar Tuhan melindungi, Allah Bapa melindungi Yusuf dan keluarga supaya kabur dari Herodes. Enggak. Yang penting di sini adalah lokasi menyingkirnya. Mesir. Mesirnya itu yang penting. Jadi bukan asal kemana aja. Jadi ke Mesir itu bukan kebetulan, atau bukan plan B, atau bukan terpaksa. Tetapi ini adalah bagian dari yang harus dilalui. Bagian dari rencana Allah. Yesus dan keluarga menyingkir ke Mesir. Kenapa? Karena itu penting. Itu simbol dari dia menghidupi kembali perjalanan Israel. Maka setelah itu dia akan dipanggil keluar dari Mesir. Sebagaimana orang Israel dipanggil keluar dari Mesir. Nah, jadi waktu kita lihat di sini, maka Matius 2, 13, 15 itu nggak cuma ngomongin, oh Allah melindungi Yusuf dan keluarga selamat di Mesir. Oh, Yusuf itu taat, maka berhasil kabur selamat di Mesir. Enggak. Yang mau ditekankan di sini adalah dia ke Mesir bukan kebetulan. Karena itu menghidupi kembali Israel. Makanya nanti dia akan kembali dari Mesir, dipanggil dari Mesir. Dan ini ngomongin soal identitas Tuhan Yesus. Ya, sebagai Sang Israel sejati, anak Allah yang sejati, yang taat. Nanti kita akan lihat yang taatnya. Karena kalau misalnya kita lihat nanti, misalnya waktu Tuhan Yesus dibaptis, Matius 3, itu akan kelihatan Allah berkata apa? Inilah anak yang kukasihi. Mirip-mirip sama yang tadi. Karena kalau kita lihat kayak tadi Hosea yang pertama, itu kan dikatakan ketika Israel muda, kukasihi dia. Tapi Israel nggak taat. Tetapi ini anak Allah yang taat. Yang kepadanya Allah Bapa berkenan. Nah, jadi waktu kita lihat sekali lagi, ternyata ini nggak cuma asal cerita selamat. Bukan cuma asal cerita kabur. Ini mau nunjukin semua hal ini bukan kebetulan. Tapi ini adalah bagian dari bagaimana Yesus menghidupi Israel. Yang gagal tetapi dia berhasil. Dan ini menjadi bukti ini sungguh-sungguh adalah anak Allah yang taat, Mesias yang sejati. Ya. Jadi itulah kekayaan yang bisa kita gali waktu kita coba cari tahu narasinya, cari tahu kaitannya dengan perjanjian lama. Oke, contoh terakhir.
Kalau kita lihat Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 25 ini agak panjang sedikit, tetapi kita khususnya akan fokus ke Zakaria dan Elizabeth. Yang tadi kan agak eksplisit ya, sekarang kita coba yang agak-agak samar-samar sedikit. Nah, tadi kita udah belajar karakter dan karakterisasi. Ini kita pakai. Zakaria dan Elizabeth, kalau kita lihat, maka ada beberapa penggambaran. Kalau di Lukas 1, ada ayat 6, 7, ayat 13, 18, 24, 25, dan sebagainya, maka kita akan ketemu bahwa Lukas mencatat mereka itu benar di hadapan Allah, taat, ya, tetapi nggak punya anak. Gak hanya itu, sudah lanjut umur. Tetapi Allah menjanjikan akan ada seorang anak. Meskipun Zakarianya nggak yakin, kok bisa, bagaimana mungkin, udah tua. Tapi ternyata, benar, penggenapannya Yohanes Pembaptis akhirnya lahir nantinya. Ya, kita lihat sederhananya dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, kalau misalnya kita bayang-bayangkan, kayaknya pernah dengar tuh, misalnya cerita sekolah minggu di mana ya? Itu kayaknya mirip-mirip nih sama ini di Perjanjian Lama. Maka kira-kira teks Perjanjian Lama atau tokoh Perjanjian Lama yang mirip-mirip itu siapa? Satu yang mungkin muncul adalah Abraham dan Sarah. Memang ada beberapa yang ada tema mengenai tidak punya anak, ya. Hana, Samuel anaknya, kemudian orang tua Simpson. Tetapi yang paling mirip dan penting itu adalah Abraham dan Sarah. Karena waktu kita lihat, misalnya Kejadian 17, Kejadian 18, Kejadian 21, itu kita lihat mirip-mirip loh. Abraham itu kan benar di hadapan Allah, gitu ya. Jadi Abraham itu digambarkan bahkan bapak orang beriman. Dan nggak punya anak juga. Terus udah tua juga. Tetapi Allah janjikan anak, gitu ya, dari Sarah. Meskipun awalnya Abraham nggak yakin, Sarah juga nggak yakin. Tapi itu akhirnya ada penggenapannya. Ishak lahir. Nah, kita udah lihat, mirip nih. Nah, kalau kita lihat, maka ini nggak bisa dibilang kebetulan. Karena kalau kita lihat Lukas memang banyak suka menunjukkan bahwa ini mirip loh sama yang sebelumnya, ada paralelnya. Nah, setelah kita tahu, maka pertanyaannya adalah, jadi kenapa ya itu mau disandingkan? Kalau kita lihat teks Lukas, maka kelahiran Yohanes Pembaptis itu melalui Zakaria dan Elizabeth yang sudah tua dan mandul karena kuasa Allah. Nih, kalau kita lihat teks PL, ya sama juga. Janji Allah kepada Abraham mengenai seorang anak. Mirip-mirip ya, dan penggenapannya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu, di teks PL, kenapa penggenapan ada anak ini penting. Kalau kita baca kisah Abraham, maka kita tahu ini bukan cuma sekedar yang penting punya anak. Tetapi apa? Allah menjanjikan berkat bagi bangsa-bangsa melalui Abraham dan keturunannya. Itu sering kali Allah sampaikan. Coba bagi Abraham masalahnya satu, saya nggak punya anak. Allah berjanji melalui kamu, keturunanmu, berkat disampaikan. Tapi saya nggak punya anak. Jadi ada dua sisi. Satu, masalah personal, Abraham nggak punya anak. Tetapi bagi Allah, enggak. Saya bisa pakai ini yang kayaknya masalah personal dan bisa pakai itu untuk menyatakan karya Tuhan. Jadi itu pesannya. Nah, waktu kita lihat di Perjanjian Baru, ini bukan Matius ya, belum diganti Lukas, maka kita lihat mirip gitu. Jadi Allah yang sama yang berkarya pada masa lalu melalui pergumulan Abraham Sarah, maka kita sekarang juga berkarya untuk memulihkan Israel melalui pergumulan Zakaria Elizabeth. Jadi maksudnya gini, waktu seseorang membaca Lukas 1 dan dia tahu kisah Perjanjian Lama, maka hal yang harusnya muncul, dulu Tuhan pernah bekerja, sekarang bekerja mirip loh. Berarti ini Tuhan yang sama yang bekerja. Dan yang mau Lukas tekankan adalah ini bukan kisah baru, ya. Judul yang baru enggak, ini adalah kelanjutan dari Perjanjian Lama. Kelanjutan dari Perjanjian Lama.
Jadi kalau misalnya kita lihat pesan teologi, salah satu yang mau ditekankan adalah ini Allah sungguh mulai menggenapi janjinya. Lukas tidak mulai dengan Tuhan Yesus. Lukas mulai dengan Zakaria, Elizabeth, dan pergumulan mereka mirip dengan Abraham. Jadi Lukas mau bilang, ini mirip sama yang dulu. Ini Allah bekerja, dulu Allah bekerja, sekarang juga nih. Jadi mau bilang apa? Ini Tuhan benar-benar sudah mulai menggenapi janjinya. Kalau bahasanya gaul sekarang tuh, apa yang lagi happening. It's happening. Jadi mungkin yang kita tunggu-tunggu, misalnya kok anak muda, ya, zaman dulu itu, bukan zaman dulu, bertahun-tahun yang lalu, ketika yang suka nonton Avenger, yang tua mungkin kita nggak begitu suka, tapi anak yang muda atau Avenger itu kan sebenarnya ada bagian terakhirnya, tapi bagian terakhirnya dibagi dua lagi, gitu, diperpanjang. Gitu. Orang pada nunggu kapan yang benar-benar terakhirnya itu muncul. Waktu ternyata trailernya muncul, gitu ya, dikasih lihat sedikit cuplikannya, itu orang-orang rame banget. Wih, ini beneran nih, udah mau muncul nih. Wah, pengen lihat gitu ya, excited sekali. Nah, waktu orang baca Lukas 1, itu hal yang sama yang muncul. Wih, ini Allah udah mulai memenuhi janjinya. Wah, Tuhan udah mulai bekerja. Excited sekali. Jadi ini yang muncul, yang mau dimunculkan oleh Lukas. It's happening. Meskipun dalam ranah personal, pergumulan Zakaria dan Elizabeth adalah tidak punya anak, dan akhirnya sekarang punya anak, Allah punya rencana yang jauh lebih besar. Allah bisa pakai pergumulan yang personal itu, yang di mata Tuhan mungkin kecil itu, menjadi bagian dari Allah menyatakan karyanya. Jadi waktu lihat, wih, ini it's happening. Allah sungguh-sungguh memulai janji keselamatannya. Jadi itu pesan yang mau disampaikan, salah satu pesan utama yang mau disampaikan oleh Lukas. Jadi ini dua contoh bagaimana kita bisa mengaplikasikan pendekatan intertekstual. Oke, saya berhenti dulu di sini, saya kembalikan ke Pak Johan. Oke, terima kasih banyak Pak Dhani. Menarik sekali ya Pak Dhani malam ini membahas bagaimana memahami kitab-kitab Injil dari dua pendekatan, yaitu pendekatan naratif dan pendekatan intertekstual. Kita bersyukur ada pengetahuan tambahan yang menolong kita untuk lebih bisa mengerti apa yang harus dilihat dan bagaimana menghubungkan hal-hal yang dilihat itu ya ketika membaca kitab-kitab Injil. Saya kembali ke Pak Dhani ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan saya lihat ini pertanyaan-pertanyaan menarik ya. Coba kita simak bersama-sama. Pertanyaan pertama Pak Dhani, sebenarnya teknik pembacaan narasi ini dari pendekatan naratif tidak hanya untuk kitab Injil saja kan Pak? Apakah kitab-kitab lain seperti Kejadian, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja juga begitu kan? Nah ini pertanyaan pertama Pak. Langsung jawab berarti ya? Ya. Jawabannya sederhana, iya. Jadi pendekatan naratif itu memang bisa dipakai untuk semua model kitab yang berbentuk pengisahan. Jadi kalau kita lihat di Kejadian, Keluaran, itu kan kisah ya. Kemudian kitab-kitab sejarah kayak Yosua, Hakim-Hakim, Samuel dan sebagainya itu adalah kisah. Jadi memang ini bisa diterapkan. Cuman memang tadi contoh yang saya pakai penekanan utamanya adalah di keunikan kitab-kitab Injil. Jadi kalau di kitab-kitab Injil memang salah satu keunikannya adalah di bagian terakhir itu ada angkat pernyataan utama. Nah di dalam PL, narasi PL, kadang-kadang ada, tapi kadang-kadang enggak. Jadi itu berbedanya. Ya, tapi bisa dipakai. Secara prinsip itu bisa dipakai. Ya, baik, makasih karena memang genre-nya juga narasi juga sih ya, yang tadi ya, seperti kitab sejarah, raja-raja ada banyak cerita. Oke, yang kedua, apakah pandangan Pak Dhani tentang pembaca tersirat atau penulis tersirat? Mungkin maksudnya implied reader, implied writer ya, implied author ya. Dalam metode naratif, apa saja batasan-batasan dalam melakukan penafsiran narasi
Apa kekurangan atau kelemahan dari metode penafsiran naratif? Ada 3 pertanyaan nih, Pak. Jadi yang pertama tentang pembaca tersirat atau penulis tersirat dalam metode naratif. Bagaimana pandangannya? Yang kedua, batasan-batasan dalam melakukan penafsiran naratif, ya. Dan yang ketiga, kekurangan kelemahan dari metode naratif ini. Oke, di dalam metode naratif itu memang ada yang namanya implied reader. Implied reader itu apa? Jadi ini mengasumsikan ini pembacanya itu responnya seperti apa. Jadi ini bukan pembaca real, tapi mengasumsikan kalau ada pembaca, ini pembaca seperti apa dan bagaimana responnya. Tapi itu memang konsep di dalam studi narasi yang dipakai umum, ya. Kadang-kadang ada yang pakai untuk Alkitab, tetapi bagi kita sebagai praktisnya itu sederhananya sih mungkin tidak perlu pakai istilah seperti ini. Salah satu istilah yang lebih cocok mungkin yang bisa dipakai adalah ideal reader. Ideal reader itu pembaca ideal, dalam artian apa sih yang Tuhan harapkan dari saya ketika saya membaca ini. Idealnya itu respon saya seperti apa. Gitu. Jadi ini memang ada, tetapi untuk sederhananya kita tidak perlu ke sana. Kalau misalnya mau mempelajari nggak apa-apa, bisa masuk STT-AA, ya, silakan masuk STAA. Tapi untuk kita yang paling penting adalah saya sebagai pembaca saat ini, apa sih yang Tuhan harapkan dari saya? Idealnya, respon saya idealnya itu seperti apa terhadap apa yang saya baca. Nah, kira-kira seperti itu sederhananya. Kemudian apa positifnya? Positifnya jelas karena kitab-kitab Injil itu genre atau ragam sastranya itu adalah dalam bentuk kisah, narasi, maka pendekatan ini sangat cocok. Gitu. Pendekatan ini akan kurang cocok misalnya kita mau paksakan ke puisi. Ya kita bingung gitu, nanti mau diapain. Bisa nggak? Ya dipaksa-paksain ya bisa-bisa aja. Cuman kan itu beda. Gitu. Jadi kalau untuk yang kisah, ini cocok nih. Karena dia paling pas. Itu akan membantu kita menggali hal-hal yang mungkin selama ini kita kok nggak kepikiran ya. Gitu. Jadi ada sisi-sisi yang bisa dia angkat. Ada negatifnya nggak? Ya tentu saja semua pendekatan nggak sempurna. Kalau misalnya kita merasa bahwa pokoknya cuma naratif, maka mungkin yang kita ingat adalah ya pokoknya tokoh dan alur. Padahal ada banyak hal lain yang terlibat ketika kita menafsirkan. Nah, di dalam dunia akademik, salah satu kesulitannya adalah dalam pendekatan naratif adalah itu biasanya itu mengasumsikan ini seperti narasi-narasi lainnya. Itu yang mereka nggak begitu peduli ya ini benar atau enggak. Tapi bagi kita ini ada real. Jadi kita nggak pakai semuanya metode itu, tapi kita pakai yang memang benar-benar relevan bagi kita. Ya, jadi kalau misalnya ditanya di dalam dunia akademik ada plus minusnya, itu ada banyak. Tetapi bagi kita sebagai katakanlah awam yang pelayanan itu positifnya adalah ini membantu kita untuk mengangkat hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak kepikiran itu, ya. Dan negatifnya jangan terpaku hanya di naratif aja, pendekatan ini aja. Itu ada hal-hal lain yang bisa kita pakai. Pembacaan biasa pun itu bisa memperkaya kita. Karena kan kalau cuman alur karakter itu sebenarnya cuma 2 hal. Masih banyak hal-hal lain yang bisa diangkat gitu, yang memperkaya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Yang berikutnya Pak, selain pendekatan naratif dan intertekstual, apakah ada pendekatan lain Pak dalam menafsirkan Injil? Injil di dalam studi akademik itu banyak sekali pendekatannya. Banyak sekali pendekatannya. Ada yang namanya ketika mereka membandingkan. Jadi pendekatan redaksional. Pendekatan redaksional itu maksudnya adalah Injil kan itu ada 4, ada 3 yang banyak miripnya, Matius, Markus, Lukas. Nah, waktu saya baca Lukas, saya akan bandingkan ini dengan teks Matius
mengenai kisah yang sama, teks Matius dan teks Markus. Kemudian ketika ada perbedaan, maka saya bilang, oh ini yang mau ditekankan oleh Lukas. Nah, kadang-kadang itu dipakai. Apakah itu membantu? Ya bisa saja, itu bisa membantu. Ada yang pakai cara seperti itu. Ada nggak cara-cara lain? Ya ada banyak cara-cara yang lain, misalnya pendekatan yang lebih tradisional, ya historical. Mereka lihat sebenarnya di balik semua teks ini apa sih yang mau disampaikan. Jadi ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali pendekatan kalau misalnya ditanya mengenai Injil. Saya nggak akan bahas semuanya karena itu banyak dan mungkin juga bagi kita nggak penting ya. Thank you. Kalau misalnya mau tahu ya nanti bisa tanya secara lebih lanjut lagi Kak ya. Oke, ya memang banyak sekali sih ya pendekatan lainnya. Yang berikutnya Pak, dalam semua perikop dapat dianalisis berdasarkan alur dan karakter tokoh. Ini pertanyaan, apakah sebuah perikop dapat dianalisis berdasarkan alur dan karakter tokoh atau salah satu? Jika salah satu, apa ciri dari perikop yang sebaiknya dianalisis dari segi alurnya atau yang sebaliknya dari segi karakternya gitu? Ketika kita menganalisa, kalau misalnya kita punya waktu cukup, maka sebenarnya pendekatan naratif itu kita pakai banyak. Jadi nggak cuma karakternya aja. Kita lihatnya, misalnya settingnya, alurnya, kemudian karakternya. Tetapi yang plot, yang alur, dan karakter itu kita bisa pakai sama-sama. Kalau kita mau coba gali lebih dalam, atau mungkin kita cuma mau pakai salah satunya aja, itu juga bisa. Kenapa nanti dari mana saya tahu ini berguna atau ini enggak? Tidak ada batasan yang jelas. Selama itu adalah narasi, itu bisa dipakai. Itu bisa dipakai. Dan memang kita nggak bisa langsung tiba-tiba tahu, oh ini cocoknya karakter, oh ini cocoknya alur. Paling baik adalah ya kita coba, gitu. Kita coba gali sendiri. Ini kalau misalnya pakai alurnya gimana, kalau misalnya saya coba analisa karakternya gimana, kemudian kalau misalnya dipadukan, hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi memang tidak clear cut, ini cocok pokoknya alur, ini cocok pokoknya karakter. Selama dia narasi, dua hal ini bisa dipakai. Ya, dua hal ini bisa dipakai. Ya, jadi memang tidak ada teori yang sangat baku, jika ini maka pakai ini, jika itu maka pakai itu, begitu ya. Oke. Yang berikutnya Pak, apakah kisah-kisah yang sejajar dalam kitab-kitab Injil dari Matius sampai Yohanes dapat dikronologikan? Bagaimana jika pandangan kitab lainnya berbeda soal urutan peristiwa, penekanan atau kronologi? Bagaimana mengatasi hal tersebut? Oke. Dalam sejarah gereja itu ada usaha untuk dibikin jadi kronologi, ya. Tetapi ada satu hal yang penting ketika penulis menyusun narasinya itu tidak selalu dalam bentuk kronologis, yang benar-benar kronologis. Gitu. Karena ada hal-hal yang mau dia tekankan. Misalnya kalau misalnya kita lihat kadang-kadang di Matius, maka ada kumpulan perkataan Tuhan Yesus gitu. Tapi itu nggak dijelaskan Tuhan Yesus ngomongnya di mana. Tapi temanya itu mirip, itu dikumpulkan jadi satu. Jadi ada yang seperti itu. Dan ada beberapa yang memang kronologinya nggak selalu sama. Gitu. Jadi bukannya mereka nggak tahu, tetapi ada hal-hal yang mau diangkat. Sama seperti kalau misalnya kita ya, nonton, kan kadang-kadang ada yang namanya bentuknya itu flashback. Ya, jadi nggak harus selalu kronologis. Yang sekarang yang bisa kita lakukan adalah waktu kita misalnya mau mengangkat atau mengajar, misalnya saya guru sekolah minggu, saya mau mengajar satu teks tertentu, misalnya dari Lukas, ya udah fokus di Lukas aja, fokus di Lukas aja. Boleh nggak saya bandingkan dengan yang lain-lain, yang mirip-mirip? Ya boleh aja, gitu. Kalau itu membantu pemahaman kita atau membantu kita mengajar yang teks Lukas ini. Tapi kalau misalnya itu bikin tambah bingung, aduh saya nggak ngerti nanti gimana jelasinnya dan sebagainya, ya sudah fokus di satu aja. Karena biasanya waktu kita ngajarin juga kan kita nggak dari 4 Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan, biasanya kita ambil satu ayat, satu kitab yang menjadi dasarnya. Jadi fokus di sana. Kalau misalnya
kitab-kitab lain yang paralelnya itu membantu, ya itu bisa dipakai. Kalau misalnya itu bikin tambah bingung, ya sudah, waktu kita ngajar fokus di sini aja. Kira-kira seperti itu. Ya, oke, makasih Pak. Yang pertanyaan berikutnya, apakah di dalam PB semuanya ditulis oleh seorang narator, di mana peran author penulis dalam penafsiran naratif? Apakah author memposisikan dirinya sebagai narator? Ya, kalau di kitab-kitab Injil, maka author atau penulis itu juga sama dengan narator. Ya, sederhananya seperti itu. Memang ada bedanya. Ya, kalau memang kita di luar, itu ada bedanya. Kalau misalnya ada orang yang bikin novel, dan kemudian ada naratornya lagi, penulis sama yang pencerita di dalam novel itu bisa beda. Gitu. Tetapi di Injil, kitab-kitab Injil, penulis juga adalah narator. Apakah penafsiran intertekstual sama dengan penafsiran atau yang dimaksud dengan Alkitab menafsir Alkitab? Ya, sederhananya bisa dibilang seperti itu. Meskipun memang intertekstual lebih banyak dipakai untuk menunjukkan hubungan Perjanjian Lama, teks Perjanjian Lama dengan teks Perjanjian Baru. Kalau Alkitab, menafsirkan Alkitab itu kan kalau misalnya ada pengajaran tertentu, dan kemudian kita pakai ayat lainnya untuk mendukung pengajaran ini. Misalnya, ini pengajaran ini nggak gitu jelas nih, tapi ada teks lain yang lebih jelas. Nah, ini menafsirkan. Yaitu secara umum. Tetapi kalau intertekstual, biasanya itu dikhususkan kaitannya antara teks PB dengan teks PL. Kalau kita studinya PB ya, teks PB dengan teks PL. Jadi yang dilihat adalah ayat mana yang menjadi rujukan. Jadi bukan cuma sembarangan ayat gitu, tapi ayat mana yang menjadi rujukan di dalam teks itu. Dan itu yang dicoba dicari, kenapa ya itu jadi rujukan, apa sih yang mau disampaikan supaya saya mengerti. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Nah, ini ada seorang penanya yang mengungkapkan namanya. Jadi ya kita perkenalkan aja. Selamat malam, saya Fristianti. Mau tanya soal intertekstual. Dan dia mengambil contoh dari Injil Matius 27 ayat 9. 27 ayat 9. Kalau kita lihat ini merujuk kepada, ini kan intertekstual, jadi katanya kalau dibunyinya kan inilah genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Tetapi waktu kalau dilihat di footnote LAI itu ditulisnya Zakaria, ya. Jadi bagaimana menjelaskan hal ini? Salah satu yang menjelaskan adalah kadang-kadang tema yang mirip-mirip itu nggak cuma ada di satu bagian Alkitab. Ya, jadi ketika Perjanjian Baru dia berkata genaplah ini, itu kadang-kadang nggak cuma dia ambil dari satu bagian ayat. Ya, bisa aja dia ambil dari dua bagian ayat. Ada yang seperti itu, jadi itu bisa rujukannya kedua bagian, atau ada yang lebih ditarik tematisnya, dan kadang-kadang karena ketika dikatakan genaplah, itu kadang-kadang yang dilakukan oleh penulis itu bukan sama persis seperti catatan yang di PL-nya. Adalah itu penjelasan sederhananya seperti paraphrasing-nya. Ya, maka kadang-kadang itu orang cari, ini kok mirip sama ini, tapi juga mirip sama ini. Gitu. Jadi bisa aja ada beberapa ayat yang menjadi rujukan. Ya, karena ayat-ayat itu ngomongin hal-hal tema-tema yang mirip. Nah, itu dalam studi akademik itu lumayan sering ditemukan. Jadi ketika ada rujukan ke sini, memang ini ayatnya dapatnya dari misalnya dari satu ayat di PL. Tetapi kemudian waktu lihat ada teks PL lain yang juga mengangkat tema yang sama dan bahasanya juga mirip-mirip. Itu. Jadi ini sejarahnya tuh nggak cuma ada di sini pun juga dia juga berkembang gitu ya. Jadi itu menjelaskan kenapa kadang-kadang waktu kita lihat
mungkin study Bible ini berkata, oh referensinya ke sini, tetapi study Bible yang kayaknya ada juga referensi lain. Kira-kira seperti itu. Ya, makasih Pak Dhani. Kalau saya lihat satu catatan juga memang di Matius 27 ayat 9 itu rujukannya adalah kombinasi ya dari dua nabi. Jadi Yeremia 19 ayat 1 sampai 13 dan Zakaria 11 ayat 11 sampai 13. Jadi benar yang Pak Dhani bilang memang rujukannya bukan hanya dari satu nabi tapi bisa gabungan dari dua nabi. Jadi kalau sumber Yeremia-nya pasal 19 ayat 1 sampai 13. Jadi itu kombinasi perkataan itu digabungkan, dan mungkin nama Yeremia yang dipakai itu karena dia lebih nabi yang lebih prominent ya, utama ya, daripada Zakaria. Oke, Pak. Masih dari Saudari Kristianti, pertanyaan berikutnya, lalu apakah memang intertekstual ini pasti selalu sama konteksnya, seperti Hosea 11 dengan Yesus pindah ke Mesir, atau ada juga beda konteks di PL? Ada orang yang berkata bahwa nggak selalu sama persis, ya, karena melihat kok kayaknya nggak nyambung. Gitu. Tapi mungkin bukan nggak nyambungnya, tapi mungkin kita cara memahaminya mungkin agak nggak pas. Gitu. Kalau kita menganggap ini, asumsi dasarnya adalah ini adalah satu kesatuan, yang dari PL kesinambungannya ke PB, maka itu pasti konteks di sini itu akan dipakai. Ya, konteks di sini itu pasti akan dipakai. Dan itu sangat membantu untuk menjelaskan. Nah, tentu saja itu berkaitan lagi dengan tujuan di PB-nya apa. Kadang-kadang ketika PB pakai, itu memang dia cuma angkat satu ayat, tetapi yang mau dia angkat adalah keseluruhan ceritanya. Bisa seperti itu. Atau kadang-kadang ada yang mau angkat satu ayat tetapi cuman memang sebagiannya, ada tema tertentunya saja yang diangkat. Jadi memang kadang-kadang konteksnya itu bisa luas, kadang-kadang nggak terlalu luas, itu bisa. Ya, tetapi tidak pernah bahwa saya sembarangan comot aja gitu. Pas nih, cocok nih kata-katanya, masukin. Itu nggak begitu. Karena ketika kita waktu menggali, maka biasanya waktu menggali lebih maka akan lihat itu, oh ternyata ada nyambungnya, dan nyambungnya itu dalam gitu, nggak cuman ya ini cocok nih ayat-ayatnya, pokoknya saya copy paste aja gitu. Dan memang ada seperti itu, tetapi dalam studi akademik itu sudah dipatahkan, nggak sesimpel itu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian Pak, pertanyaannya demikian, apakah pendekatan metode naratif memungkinkan munculnya multitafsir dari satu perikop karena tiap pembaca bebas menyimpulkan penekanan alur atau karakter dari perikop itu? Apakah ada kemungkinan itu? Maka semua metode tafsir pasti ada kemungkinan itu. Ya, semua metode tafsir pasti ada kemungkinan itu. Kalau misalnya kita nggak hati-hati jaga. Jadi, apakah metode naratif bisa menimbulkan multitafsir? Ya bisa. Apakah intertekstualitas bisa menimbulkan multitafsir? Ya bisa juga. Tapi apakah metode lain juga gitu? Ya tentu bisa juga. Maka gimana cara menjaganya? Bagi kita, misalnya pelayan di luar, ya salah satu memang yang menjaganya adalah satu, di kita sendiri kita mau nggak mau harus baca. Gitu ya. Kemudian yang kedua, memang kita harus banyak diskusi dengan orang-orang yang juga mempelajari Alkitab atau mereka yang belajar gitu. Itu untuk menjaga kita, kalaupun agak geser tuh gak jauh-jauh gitu, masih tetap di dalam batas secara doktrin itu benar. Itu membantu. Ya, yang namanya gali Alkitab itu selalu ada resikonya ke sana. Cuman waktu kita tadi seperti kita pikirkan, coba pernyataan utamanya itu coba cari. Itu sebenarnya salah satu cara untuk menjaga supaya kita nggak sembarangan tafsir. Karena biasanya pernyataan utama selalu yang mau dipakai untuk menekankan. Ya, jadi metode yang ada itu memang ada guidelines untuk menjaga, untuk membantu kita nggak sembarangan tafsir, meskipun tidak menjamin 100%.
Jadi waktu kita Bali, ya kita coba cari sumber yang lain. Karena kita itu komunitas gitu ya. Jadi untuk belajar melihat kita benar atau enggak, ya kita memang butuh diskusi dengan orang lain. Oke. Nah, kalau sampai sekian jauh ini tinggal satu pertanyaan terakhir ya, ya Pak. Pertanyaan demikian, bagi orang awam, apakah Pak Dhani punya rekomendasi buku terkait topik malam ini? Rekomendasi buku. Buku, sayangnya dalam bahasa Indonesia masih kurang ya, maksudnya buku untuk orang awam. Tetapi untuk bahasa Inggris untuk orang awam ya. Bagi kita yang memang mau belajar, maka ada yang namanya untuk penafsiran, ada satu yang bagus. Saya kadang-kadang suka pakai itu James, saya nggak tahu gimana cara bacanya, James Resegi. Itu dia tentang naratif criticism dari Perjanjian Baru, yaitu terbitan Baker. Jadi namanya James Resegi. Ya, susah bacanya. Ya, susah bacanya, saya nggak tahu cara nulisnya, saya nggak tahu cara bacanya, tapi dia ada tulis mengenai naratif criticism, itu cukup lengkap dan membantu. Ya, meskipun memang waktu dia tulis itu nggak cuma untuk orang awam, itu untuk mahasiswa juga. Tapi minimal waktu kita baca, itu bisa bantu kita, ternyata seperti ini. Gitu. Ya, itu mungkin bisa membantu kita. Ya, boleh saya tambahkan ya Pak Dhani. Kalau untuk ya tadi udah ini sama hostnya untuk disebutkan Pak Dhani, tapi kalau untuk bahasa Indonesia ini ada satu buku yang sudah cukup lama diterbitkan oleh PPA dulu, yang sekarang Scripture Union. Pak Arman Barus, dosen kita, menjadi salah satu penasihatnya ya, memahami Injil-Injil dan kisah para rasul. Ini yang dalam bahasa Indonesia yang lama sekali. Ya, ini udah lama sekali ya. Dan terjemahan dari How to Read the Gospels and Acts dari Joel Green. Ya, ini cukup sederhana dan saya kira cukup bisa membantu untuk memahami ya. Kalau dalam bahasa Inggris yang saya baru nggak lama temukan ini buku ini, Reading the New Testament as Christian Scripture. Ini saya lihat baik sekali dan dia tentu tidak terbatas hanya untuk Injil, tapi juga seluruh New Testament ya, as Christian Scripture. Dan ya ini buku bahasa Inggris yang perpustakaan kita sudah punya. Dan ini subjudulnya Literary, Canonical, and Theological Survey. Dia memberi banyak contoh bagaimana dari teks-teks PB itu kita mencoba mengerti dan pendekatan-pendekatan yang kita bisa pakai. Ini saya kira buku yang bagus sekali. Dan penulisnya ada dua orang, Constantine Campbell dan Jonathan Pennington, dua pakar New Testament yang sedang, khusus yang kedua ini sedang naik daun banyak karya baru. Nah, untuk Jonathan Pennington, dia juga menulis satu buku yang lain, Reading the Gospel Wisely. Tapi itu lebih berat untuk akademik sih. Jadi Jonathan Pennington memberikan menulis buku ini. Ya, kalau mau dilihat menarik juga sih buku ini. Tapi memang ini yang kedua ini agak akademik. Ya, jadi yang ini kayak Jonathan Pennington memang lebih ke dia menjelaskan isi dari Injil gitu ya, reading-nya. Kalau yang James Resegi itu memang lebih ke metodenya. Pendekatannya ya. Ya, memang khusus di metodenya. Baik, terima kasih Pak. Untuk menutup acara malam hari ini, boleh minta Pak Dhani pimpin doa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah belajar, mungkin bagi kami adalah metode yang baru, tapi kami sadar bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang mencerahkan, Tuhanlah yang bisa memampukan kami untuk mengerti. Nah, tolong kami untuk bisa memakai metode yang ada ini dengan bijaksana, sehingga membantu kami memahami kekayaan isi firman Tuhan. Dan biarlah itu berguna bagi pertumbuhan iman kami dan juga untuk pelayanan kami. Sekali lagi bersyukur untuk malam hari ini.
Kiranya Tuhan yang terus sertai pertumbuhan perjalanan iman kami dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.